Bintang tamu kita hari ini beneran bintang. Gokil. Bintang yang paling bersinar, kenapa? Kenapa tuh? Karena dia paling pede. Waduh. Nggak, tapi gue PD. pengen nanya, bintang PD itu emang nama lu PD apa tuh singkatan sebenarnya lo, Tang? Memang nama gue sesuai akta kelahiran Bang Reza. Iya. PD-nya. PD-nya. Beneran? Iya, Putra Damaryani. Oh, gitu. So, itu nama panggung. Oke. Dulu sebelum ini kan namanya Kak Star tuh dulu. Kak Star. Oh iya. Iya. Oh, ini Bang. Gue duluan ya. Oke, boleh. Jadi gue mau memberikan puzzle yang coba nanti lu susun ya, Tang ya. Boleh. Apa nih? Sebelum gue bergabung ke Bang Radit, Oke. gue dulu nonton video cerita cintaku yang pertama. Oke. Oke. Ada penonton maju. Iya. Namanya Kak Star. Ceritanya, Ceritanya gue lupa lagi. cerita cintanya apa? Masa lu lupa? Itu fenomenal loh. paling momen ini apa? Terkenal, Gua lupa. Cok. Cukup, Apa tuh? cukup terkenal. Pacaran sama idol. Idol. Oh ya, gue ingat. Iya. Terus abang bilang, siapa idolnya gitu-gitu. Iya, Nanti iya, kita iya. matiin kameranya gitu Iya. kan. Nah, Iya. namanya Kak Star. Terus kenapa Kak Star? Biar keren aja gitu kalau nggak salah ya. Betul. Karena bahasa Inggris waktu itu. Oh iya, karena bahasa Inggris. Kak Star. Satu nih Kak Star. Ada di kepala gue kan. Ya. Gue gabung ke Bang Radit. Tiba-tiba pas latihan stand up-nya Bang Radit, dia ada. Oke. Iya. Kok ada bintang? Dia temennya Uyuy. Oh iya. Oh, iya. Uyuy Nurul. asistennya Bang Radit. Oke, Iya. jadi Nurul itu adalah asisten Bang Radit per tahun 2021 kalau nggak salah. Iya, 2022 ya. Sebelumnya Uyay. Waduh. Ya. Oke, lo lagi menyesuaikan jokes. Gara-gara IPB bukan? Gara-gara enggak, gue baru ketemu di Itu acara bukan jokes. itu. Oh. Gua kira itu enggak, jokes. Gue kira satu kampus. Enggak. Gue baru ketemu dan ternyata si Uyuy pernah kerja di konstruksi juga katanya. Jadi tumbal proyek. Ini konstruksi. Tumbal proyek ada gak sih? Ada. Ada di mana? Jangan di podcast yang ini. Oh, bukan di podcast yang ini ya? Ini gue boleh jawab beneran ini gak? Yang Apa? benernya. Coba, Jadi coba. Tumbal Proyek itu cerita zaman Belanda dulu. Oke, boleh. Oh. Jadi fun fact-nya dulu tuh orang-orang Belanda bilang kalau ngebangun tuh pakai ini. Kepala. Dikiranya pakai kepala, ternyata pakai otak gitu maksudnya. Oh. Lo tuh kerja yang pintar, yang cerdas. Ceritanya gitu gue bacanya. Tapi nggak tahu apakah bener ada Tumbal Proyek atau enggak. Kayaknya sih ada ya. Ada sih itu Kayaknya sih ada ya. Titan. Titan tuh. Itu Eh, Attack on Titan. Attack on Titan. Itu kan Oh, tembok-temboknya iya. kan isinya Titan. Oh, kolosal iya, semua. tahu. Tumbal tahu. proyek semua itu. Oh iya. Bener. Oh ya tadi Uyuy. Pertama lu Konstruksi. naik cerita cintaku. Terus gua tahu lu temennya Uyuy. Tiba-tiba ada tuh sobat healing. Iya. Nah, lu juga founder sobat healing. Oh iya betul. Coba rangkai nih petunjuk-petunjuk yang gue dapatkan. Sama tadi, kenapa tadi ada tumbal proyek? Apa hubungannya sama Uyuy. dia? Oh iya, apa hubungannya? Maksudnya jadi konstruksi gitu, bro. Oh iya. Kerjaan dia. Coba Oh, oke. dari awal. Berarti awalnya apa? Cerita cintaku itu atau gimana? Dari awal nih. Iya, dari awal. Apakah Uyuy dulu hubungan sama Uyuy? Dari- Maksudnya temenan? Apakah cerita gitu? Oke, nama gue Bintang, gue lahir dari Kejauhan mas itu. Kejauhan mas. Kejauhan. ya. Gue kenal sama Uyu itu dari latihan stand up Bang Radit justru pertama kali ketemu. Yang cerita cintaku pertama. Oh enggak, Bukan. itu belum Yang ada mana Uyu. Yang pas di apa namanya? Sao. Saya kalau sawo matang. Kalau Sao anim. Dia ngaruh ya dipindahin ke sini jadi apa ya kan? Jadi lebih dekat ke ini bintang tamu. Kok jadi Jadi lu jauh. sebenarnya gua gilang. Sebenarnya gue Patrick. Bintang gak ngerti. Terus. Terus lah. Tang. Terus sampai mana tadi tuh? Sawo. Memori gue. Saya. Saya. Iya, kenalan sama Uyu dari situ aja gitu. Maksudnya baru kenal di situ gitu. Jadi emang tidak ada relasi IPB, emang baru ngobrol di situ aja. Wah, Tapi kelihatan udah akrab ya. Uyuy. Uyuy. Damn. Kenapa Kok bisa emang? Kenapa tuh? Uyuy kenal sama dia? Lah emang kenapa? Emang kenapa? Kok gue gak bisa kenal sama orang? Itu makanya ikut sobat healing, Bang. Oh Jadi iya, biar bisa iya benar. lebih luas kenal sama orang. Oke. Ntar gue ikut Nggak, sama mungkin tuh healing. sindrom merantau lang. Iya. Karena lu merantau, lu jadi susah bergaul sama orang-orang setempat. Kayak Nggak, lu berapa tahun merantau sekarang? Oh, lu rantau. 2. 2 tahun. Berapa teman lu sekarang di Jakarta? 12. Selain teman kantor. Itu teman kantor semua tuh. Iya, 12 itu teman kantor. Kantor lu ada berapa orang? 11 lah. Sebelum dia. Satu lagi kurang. Lalu ngerantau bukan, Tang? Apa lu emang orang Jakarta? Gue orang Jakarta. Oke. Sebenarnya orang Bekasi sih, cuman Tapi kenapa sebagaimana di Bandung? Di Bandung kuliah.
Oh, kuliah di Kuliah Bandung. di Oke. ITENAS dulu. Jadi waktu tahun 2019 cerita cintaku, itu lu lagi kuliah sebenarnya pas Lagi nonton. kuliah, betul. Sampai akhirnya gua ngeliat perkembangan lu tuh pesat banget, Tang. Dari yang Alhamdulillah. tadinya apa? Terkenal karena di atas panggung bintang Kastar itu. Terus tiba-tiba pas gua liat TikTok lu itu rame banget. Banget, Cuk. Alhamdulillah. Enggak, masih. Rame banget pasar loh. Aduh, tipis banget. Terus. Nah, itu lu semenjak kapan tiba-tiba lu bisa beralih jadi content creator? Oke. Ih, pertanyaannya menarik banget nih. Wih, udah Oke, template oke. belum, Bang? Ya kayak gitu template-nya. Jadi kalau ditarik belakang memang gue tuh dulu tuh introvert, Bang. Dan emang suka stand up. Dan lu dulu gondrong kan? Waduh, botak dulu. Dulu botak gue waktu di cerita cintaku. Botak gondrong? kepala gue. Sebelumnya dia gondrong, Cuk. Lu gondrong. Dulu gondrong. Gondrong dia. Seberapa? Gondrong Ahmad Dhani kan? Gondrong. Ahmad Dhani. Gondrong dewa. Dewa tahun 2000-an. Tapi bentar, lu tadi nyebut diri lu introvert. Introvert. Gue gak percaya. Kenapa tuh, Bang? Karena dia kan sering banget konten yang sama orang-orang random, orang-orang asing itu. Oh, iya, iya, Itu dia udah bener. berevolusi, Iya kan? Pak. Betul, itu dulu. Kita dengerin ceritanya. Itu dulu, itu Oke. dulu. Coba. Nah, cuman momen perubahannya memang adalah pas cerita cintaku. Itu tuh benar-benar momen yang ngerubah hidup gue, salah satunya ya. Oke. Salah satu momen gede yang ngerubah hidup gue karena dulu tuh gue udah suka stand up. Dari SMP, dari SD tuh gue udah baca buku Bang Radit. Oke. Nah, ini benar-benar gue baca banget dulu. Dulu tuh bahkan buku Kambing Jantan. Gue kira tuh kayak buku jorok gitu karena covernya tuh aneh. Lu kalau lihat buku Ada Kambing orangnya Jantan, kan? iya Ada foto Bang Raditnya Ada kan? Bang Radit terus kayak anjir aneh banget nih buku. Terus gue baca ternyata lucu. Sampai akhirnya gue bercita-cita untuk menjadi seorang komedian dan penulis. Referensinya memang dari Bang Radit dulu. Belajar stand up segala macam. Gue nonton dulu Metro TV ada acara stand up. Kompas, gue latihan. SMP tuh gue bercita-cita ingin jadi stand up komedian. Apalagi waktu itu Malam Minggu Miko lagi naik banget. Karena emang role model gue tuh Bang Radit banget dulu. Kemudian SMA akhirnya gue mulai mau stand up nih ke panggung-panggung gitu, open mic segala macam. Lancar, lumayan lucu. Sampai akhirnya ada kompetisi di Depok Town Square. Ada yang tahu ya Detos ya? Iya sini. Di deket sini ya. Gue stand up. Itu panggung pertama gue. Hah? Gue ngebom. Oh. Di mall? Di mall. Lu bayangin ngebom. Panggung pertama di Panggung mall. pertama di mall. Kayak orang-orang cuma diem aja kayak anjir pada kasihan gitu ngeliatnya. Terus kayak wah gue udah gemeter banget. Kayak gak mau lagi tuh megang mic gue. Kayak turun udah stop gue. Gak mau lagi yang gue tuh dulu suka tampil. Sampai akhirnya setelah itu gue gak mau tampil lagi. Oke. Bener-bener takut banget. Iya. Berarti lu tuh ekstrovert yang tersakiti. Waduh. Jadinya introvert. Iya kan? Bisa. Ekstrovert yang tersakiti. Lanjut setelah itu gue kuliah. Gue kuliah masih nahan-nahan nih. Mau bikin konten cuma enggak deh ntar dulu gitu. Takut gitu. Akhirnya momen cerita cintaku, gue ikut war-nya waktu itu alhamdulillah dapet tuh. Terus kayak gue nulis deh. Gue nulis emang jujur tuh waktu itu keluh kesahnya. Sering dituduh pakai pelet karena pernah pacaran sama bener. artis. Ingat. Itu SMP gue digituin. Terus gue kepilih, gue naik. Waktu itu hotelnya AC-nya dingin banget bang. Iya. Jujur itu AC-nya dingin banget. Gue cuma pakai kemeja. Jadi gue pas naik panggung tuh gemeter gitu. Udah mah ngefans banget sama Bang Radit. Udah gemeter. Combo ya. Combo AC-nya Sama dingin. AC. Ya. Anjir gue gak bisa mikir panjang waktu itu. Terus akhirnya cuman waktu itu Bang Radit bisa ngebawa suasananya dengan sangat baik. Iya. Orang-orang pada ketawa. Terus gue kayak wah momen ini yang gue kangen banget nih. Dan lu juga main di sana, gue inget. Maksudnya main kayak nyaut, ngikutin. Kayak tektokannya tuh enak banget. Terus kayak, Iya. wah gila gue kangen banget momen ini dan oke gue mau coba lagi gitu. Oke. Setelah itu. Oke. Tapi yang gue catat adalah ketika lu dulu suka banget tampil, itu sangat berbeda sama gue pribadi ya. Karena meskipun gue kerja sama seorang stand up comedian selama 5 tahun, gue tuh nggak pernah berani untuk tampil dan nge-stand up gitu. Karena pasti banyak yang nanyain gitu, lu kan udah kerja masa lu nggak stand up juga sih? Gitu. Nah lu pernah nggak Dil ditanyain kayak gitu? Lu udah kerja lama, stand up dong Dil. Iya pernah. Iya kan? Apalagi jadi editor pasti Sering di-challenge untuk naik ke atas panggung untuk banyak cerita kan? banget sih premis-premis. Iya, kalau Sebenarnya rasanya banyak loh. Di kepala gue Iya. tuh ada, gue tuh ngerangkai gitu. Gue juga. Ini sebenarnya bisa jadi materi stand up nih. Nih gue mau dengerin nggak? Boleh. Satu bit. Diri. Situ Bang. Jangan. Gimana? Dulu itu gue nggak boleh bawa mobil sama bokap gue. Oke. Karena bokap gue tuh nggak percaya sama skill gue. Dia selalu bilang, kalau kamu bawa mobil,
nanti nabrak Mercy gimana? Bayar ganti ruginya mahal. Wah, gue kesel kan. Gue kesel, terus gue cari cara gimana caranya supaya gue bisa naik mobil nih. Gue diam-diam latihan. Diam-diam latihan, akhirnya bisa tuh. Aduh, gue lupa lagi materinya. Akhirnya bisa tuh, bisa nabrak apa? Ngebom. Akhirnya bisa Nah, kenapa? sebenarnya tuh materinya adalah ini soal formula ya. Iya. Bokap gue takut gue nabrak Mercy. Ya, tapi Habis itu ternyata gue bilang, gue kira bisa naik mobil dan gue nggak nabrak Mercy, nabrak Tapi- BMW 3. Oh iya. Lebih parah. Lebih parah. Secara BMW. formulanya gitu. tepat. Oke. Nah itu yang gue tuh nggak pernah paham orang kok bisa punya keberanian buat tampil di atas panggung gitu loh. Walaupun gue beberapa kali memang tampil di atas panggung, tapi bukan dalam konteks untuk stand up comedy, tapi untuk beberapa kali itu kelas nulis dan semacamnya. Nah gue tuh penasaran, ada nggak sih peran orang tua dalam ngebentuk lo jadi sosok yang berani tampil? Oke, ini udah ngomongin orang tua nih ya. Iya. Waduh. Jadi gue tuh dididik sebenarnya lebih dominan sama nyokap gue dibanding sama bokap gue. Bokap gue tuh biasanya hanya support facility kayak ya mau minta ini dong, boleh dong dibeliin ya gitu. Tapi memang tidak semuanya di-approve ya. Ada beberapa yang kayak nanti ya dicari dulu duitnya. Ini sebelumnya latar belakang keluarga gue memang cukup, tidak terlalu lebih, tidak terlalu kurang gitu ya. Nah, memang dominannya itu nyokap gue tuh selalu ngedorong gue untuk jadi sesuai nama gue, Bintang. jadi bintang. Itu yang selalu ditanamkan sama nyokap gue. Nama adalah Doa gitu. Nah, nyokap gue tuh selalu pengen gue jadi orang yang berprestasi. Nah, juga mendorong gue untuk bisa tampil di depan orang-orang. Itu yang gue nggak suka sebenarnya. Gue nggak suka tampil di depan orang-orang kalau didorong. Kalau gue sendiri yang dengan hati, baru gue mau gitu. Akhirnya nyokap gue mendidik gue dengan cukup lumayan ini ya. Apa keras? Lumayan ambisius. Ambisius sih lebih tepatnya. Jadi dari TK sampai kuliah, gue tuh dituntut untuk punya prestasi, Bang. Minimal top 3 di kelas. Oke. kenyataannya Kenyataannya alhamdulillah tercapai gitu. keren. Iya. Top 2. Sudah Top BMW 3. Tapi deh on the spot ya. Iya, ternyata ranking 3 besar terus. Iya, namun ketika gue mencapai itu gue ngerasa nggak puas. Karena itu dorongan orang tua. Waktu itu gue ngerasanya kayak gitu karena nyokap gue yang pengen, bukan gue. Kapan tuh lu ngerasa itu? Pas SMP, SMA? Kayaknya mulai kerasa tuh waktu SMP. Oh, oke. SMP kenapa gue ngerasa kayak gitu? Karena waktu itu ketika gue juara 2 waktu itu. Di kelas 3. Ranking 2. Ranking 2 di SMP kelas 3. Gue ngeliat nih teman-teman gue nih pada dikasih selamat sama orang tuanya. Iya. Tapi nyokap gue itu malah marah ke gue. Karena gue ranking 2. Oh. Itu kayak nggak cukup ya. Aneh banget nih kata gue gitu. Cuman setelah gue sadar nyokap gue itu emang pengen yang terbaik buat gue. Gue tahu nih dari sekian treatmentnya dia ke anaknya. Apalagi gue anak pertama kan bang. Jadi kayak di-push nih, lu harus jadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan jadi contoh untuk adik lu, betul. Berapa saudara lu, Tang? Gue berdua. Oke. Adik gue cowok juga. Oke. Bedanya 3 tahun. Dia Taurus. Oke. Wetonnya? Betulnya. Jumat Wage. Lu disuruh jadi contoh yang baik untuk adek lu. Iya. Adik lu mencontoh nggak? Wih. Tiba-tiba ada ASMR, guys. Gue boleh minum juga gak sih? Boleh. Verativero FCM 3601. Bikin espresso seperti di coffee shop. Wow. Anjay. Ini enak by the way. Enak kan? Enak. Enak. Kok bisa? Nah, Pakai apa coy? Verativero. Coba. Enak banget kopinya. Gue gak pernah nyobain ini sih. Gokil. Gua lagi latihan, guys, jadi barista. Tapi ini enak sih, Ja. Lu suka baris ya? Coba. Waduh. Gua suka tas Kenapa sih. tuh? Karena baris. Iya, barista. Oh barista. Enak-enak. Tapi kalau mau bikin susu kayak gini, yang kan campur yang ini kan, campur gelas sebelahnya. Yang ini harus lu campur susu juga. Jadi lu tuang. Biar Susunya double gitu. Oh, Biar ketemu rasa kayak gini. Oh emang beda ya? Gue belum nyobain gak? Boleh. Seruput. Oh iya nih manisnya pas. Enak kan? Oh ini enak sumpah. Enak. Yang ini. Sebentar. Kita jualan kali ya? Jualan kali. Tapi gue nggak tahu sih bisa bikin rasa kayak gini lagi apa enggak. Pertama doang. Weh. Soalnya susah banget bang. Karena Kalau diulang rasanya udah nggak sama. Boleh gue catat gak? Jokes tabungan Tadi jokes nggak gue. gitu lah tabungan konsepnya. content planning.
Ini kan tiba-tiba. Gak gitu konsepnya Tiba-tiba tadi. ini. Bentar nih, kasihan nih bintang jadi lupa tadi konteksnya lagi. Tapi ini Sorry, ada brand. kopinya boleh tambahin es nggak? Kenapa tuh? Soalnya udah biasa didinginin. Ya, udah salah gua. elah. Udah biasa dikasih sikap dingin. Bang Fadil dong sekarang. Enak gak Tang? Apanya? Kerja bareng Erick Thohir. Kayaknya gak usah ada deh. Enak benefitnya banyak. Enak soalnya berakhlak. Kayak formulanya bukan gitu deh, Dil. Formulanya bukan gitu deh. Gitu kan? Bisa. Bang Reja. Bang Reja. Gimana formulanya sih gue lupa. Nih coba. Coba Tang. bintang dulu. Iya, Coba ada. bintang. Kasih ke dia Tang. Jadi lu nanya orang aja gitu, terus kayak dia kan ngerespon nih. Ntar lu patahin pakai yang quotes-quotes galau tahun 2010-an gitu. Iya. Oh. Ini Indofitgram gitu loh. Iya. Pertanyaannya apa aja? Bebas. Biasanya pertanyaan nanggung tuh kayak udah belum Yang Kak? nggak jelas. Iya. Oh, Pertanyaan-pertanyaan oke. nanggung. Perjalanan Udah nggak jelas apa? kayak apa ya kayak Itu gak jelas ya bener. terus mbak-mbaknya apa kak? Anjir. Ternyata itu yang bener. Sama mana? Ya orang pernah ketawa. Misalnya. Coba. Mas. Udahan belum, Mas? Udahan apa? Udahan move on-nya. Oh gitu. Dicet dikit gue ya. Aku mengenal hatiku. Udah cuma segitu doang lagunya. Oh, kurang nggak Tang? Kurang apanya, Bang? Ngebom lagi gue dua kali. Gak apa-apa. Jadi tuh bedah jokesnya Bintang. Oke. Konten itu konten hero dia tuh. Iya. Iya. Konten quantity. Yang lagi rame. Tapi sebelum Quantity. itu dia Oh iya, tuh benar, ini quantity. konten-kontennya bareng di kantor. Itu juga Itu tuh. tuh work life balance banget tuh di kantornya. Oh. Kok lu Oh iya. kita lompat banget nih. Tadi dulu tadi lagi cerita. Iya, kita lagi ngomongin Orang yang tua, orang tua. peran-peran Tapi ibu. ya enggak apa-apa nih agak lama gini. Takutnya sampai jam 12 malam enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Sama kita top paling rekor sama siapa ya panjang? Sama 1,2. Senja. Oyoy. 1 jam setengah. Oh, iya. Mas Tio. Oyoy, Hampir, ya. ya, Iya, betul. betul. Satu jam Oke, setengah. oke, kita tahan dulu di sana ya. Ya. Dia soalnya besok pagi mau ke Ragunan. Aman kan sama Mas Gilang. Iya, Oh, gue iya, juga mau oke. ke Ragunan. Sobat healing. Awas Sobat muntah, healing. muntah lang. Kenapa tuh? Dia kemarin muntah. Iya. Habis 5 Kemarin gue podcast. podcast 5 episode terus gue muntah. Oh beneran Beneran muntah dia. Makanya Iya. ini cuma sekali Cuma satu sama lu doang nih. doang. Iya. Makanya kita mau jor-joran di sini. Tapi 5 jam. Sama lu pernah gak sih kalau lagi di mobil tuh, terus lu Beda lagi nih. denger lagu, terus lu Beda lagi kesel nih. sama lagunya, kan tuh bikin lu sakit. Kenapa tuh? Karena ngingetin lu sama pas lu sakit, lu dengerin lagu itu. Ini Oh, ya. aku- Itu tadi lu habis nge-jokes itu kan jokesnya Bintang lu pakai tadi barusan. Enggak sih. Oh enggak. Oh, tapi itu jadi jokes ya? Itulah jokes dari ketulusan. Oh iya. Itu baru tuh bisa kenal lagu tuh. Jokes dari ketulusan ya. Itu combo sih tadi Bang. Oh, iya. Lu lurus bikinnya. Heeh. Kita ngira itu jokes tapi ternyata enggak karena datang dari ketulusan. Anjir. Idih. Pesan sosial. Maksudnya apa sih bang tadi tuh? Gimana? Bunda kuning. Aduh, gue mau nyeruput. Tapi airnya belum nyampe. Jadi kayak vakum. Aduh, perut gue Tahan Bang masih 4 jam lagi nih tadi. Kayak gara-gara efek kopi lu deh. Iya. Iya, lu nerawan Bang. Apa sih? Iya. Gue jadi lebih bertenaga nih sumpah. Oh iya. Sebenarnya ada dari bakpia patok dulu. Bang katanya ada cerita tentang Bapia Patok kayak lu kemarin ke Jogja. Coba ceritain bang, ceritain. Jadi kemarin tuh gue lagi ke Jogja. Oh, pas itu gue lagi jalan di Malioboro, gue pengen nyari bakpia patok 25. Karena di Jogja itu oleh bakpia itu pakai angka. Ada yang 145, ada yang 67, ada yang berapa. Pokoknya kalau gue lihat di Google itu yang paling ramai itu 25. Terus gue lihat di sepanjang jalan Malioboro orang pada bawa-bawa kotak bakpia patok 25. Nah, gue tuh juga sebenarnya lagi nyari kotak buat oleh-oleh. Jadi gue pikir gue pengen ke bakpia patok 25, terus gue minta kardusnya lah buat disatuin. Gue dari Malioboro, gue ngecek di Maps, oh cuma 500 meter nih, gue jalan aja lah. Gue habis mijitin Bang Fadil. Sorry. Sorry bang. Wih, kenapa nih? Apa nih? Ada apa nih? Asam lambung. Nah, lu pernah gak sih Salah ngomong. Lu saking kepedesannya, lu kan jadi minum banyak. Abis itu lu pengen berdahak. Iya. Susah Tapi banget. nyangkut. Iya Ya, tahu jadi gua. gue agak miring-miringin gini Iya, supaya biar dia keluar. ikut jalur usus lu kan. Iya, supaya keluar anginnya. Iya, Kok berdahak? Sendawa. Bersendawa. Dia pengen sendawa, Emang beda tapi- sama berdahak. Beda dong. Dahak tuh kayak gitu ya. Bertahak. Tahak gitu. Nah, bener dong gue. Berdahak Sendawa beda. itu. Gue tadi bilang apa? Dahak. Berdahak. Batuk. Batuk dahak. Iya. Harusnya bertahak. Dahak. Iya pelan-pelan tuh bertahap. Bertahap itu. Wow.
Sangat luas sekali ya podcast ini. Ya, Babi patok. Babi Ini belum patok. kelar yang mana? Cuma Yaudah, kelarin 500 dulu deh, patok deh. meter. Cuma 500 meter dari Ya. tempat gue berdiri pada saat itu. Akhirnya gue jalan Tiba-tiba kaki. ada tukang parkir. Pertama tuh jalurnya tuh gua itu udah melewati area yang rame Pos dari 1, pos 1. Malioboro. Udah lewat. Apaan tuh pos 1? Apalagi sih Naik dia? gunung. Kan jalur lu bilang. Jalur naik gunung iya. Pokoknya kan kalau Malioboro tuh ada yang ramenya sama abis itu kan kalau misalnya kita keluar Banyak tadi- anak-anak. Nyerah. Posyandu. Ada kuisnya juga ya podcast ini. ada. Dapat 50.000 gue bilang. Terus Bang? Nah abis itu pas gua menuju Babi Patok 25, gua udah mulai ke jalan yang sepi tuh. Dan sepi jalan. Maksud lu Malioboro sepi itu yang di ujung yang titik 0 km ya? Aduh gua nggak tahu nih, gua bukan orang Jogja. Yang sampai perempatan kan? Gua nggak tahu. Tunggu, lu jalan? Ada 2 sekarang Malioboro. Enggak ada dong. Dua sisi, dua Iya, jalan. dua sisi bener kanan Dua sisi. kiri. Lu yang Oh. jalan sebelah mana? Aduh, gua yang deket Kuntilanak. Oh berarti di perempatan tuh lampu merah. Kuntilanak mah di Yang Asia Afrika. museum Di Bandung. museum yang di sebelah kiri tahu nggak? Fredebuk museum apa tuh namanya? Freddie Mercury. Don't stop me now. Bukan mas. pokoknya gua di jalan yang sepi lah. Heeh. Jalan pokoknya tinggal lurus belok kanan nyampe tuh Babi Patok 25 tempat oleh-olehnya. Pas gua menuju mau ke belokan ke sebelah kanan itu, tiba-tiba gua dicegat sama kayak tukang parkir gitulah. Dia pakai topi pancing, terus pakai rompi hijau, pakai kacamata, pakai Ada banyak Nggak perlu ya. Ini lagi kebayangin nih udah terus. visual. Supaya ini Anak skena Jogja ya. Iya. Skena Jogja. Supaya kebangun karakternya seperti apa. Iya, benar. tahu. Karena untuk cerita yang bagus harus punya karakter yang kuat Betul, ya. karakter Iya, yang menggerakkan visualisasi. cerita. Ih, Boleh. Gitu. keren. Nah, gua tuh pada saat itu lagi jalan pakai setelan turis, pakai loafer, celana bahan, kemeja, plus bawa tentengan. Gua tuh habis dari Space Roastery kemarin soalnya. Gua habis beli biji kopi. Terus pas di Space Roastery itu tuh enak-enak. Jilat. Oke, gua bawa tentengan lah. Datanglah si tukang parkir ini, dia nanya. Dia langsung spekulasi gitu dan tapi bener spekulasi dia. Mas mau ke Babi Patok 25 ya? Oh, itu tempat pembangunannya tempat ini Bangunan. Kalau yang di sini tuh pabriknya, tempat pembuatannya. Tokonya tuh ada nih, lewat sini aja nih Mas. Ada gang kecil. Ntar Mas lewat situ, ntar nyampe tuh tembus ke tokonya. Terus gua kan tiba-tiba ngeri kan. Ih, jalan kecil sepi. Di tempat padahal kalau di maps gua cuma tinggal lurus belok kanan gitu. Oke. Which is tuh jalan gede, jalan raya gitu, banyak kendaraan, banyak orang lewat. Tiba-tiba gue disuruh lewat gang kecil yang katanya dia tembus ke tokonya. Terus kan gue takut kan, enggak Mas, saya mau jalan-jalan aja, saya nggak mau kemana-mana. Enggak Mas, kalau mau ke Babi Patok, lewat sini aja, jalan kecil, dia masih kekeh tuh. Tapi gue tetap nggak mau. Gue tetap bilangnya cuma mau jalan-jalan doang. Gue agak menjauh. Terus kan gue kalau misalnya gue belok kanan, ntar dia ngeliat gue beneran mau ke Babi Patok 25, gue ngenak kan sama dia kan. People pleaser. People pleaser gue. Emang gak enak sama Gue orang. gak enak sama dia kalau gue langsung belok kanan. Jadi gue melipir dulu, terus gue belok kiri, ada toko babi, terus gue liat-liat Tunggu doang dia kan. ngeleng. Nunggu dia meleng. Iya. Gue Iya. takut dia gak enak kayak, kata lu gak mau ke sana. Kok lu belok kanan? Gue takut dia. Dia mau nipu, kenapa gak enak sama dia? Terus. Udah tuh pas dia udah gak ngeh, gue langsung belok kanan tuh, lurus nyebrang. Nyampe Babi Lu kayak Patok mindik-mindik 25. gitu ya. Gitu. Nyampe sana, nyampe si tempat Babi Patok 25, gue tuh nggak lihat ada gang kecil yang tembus ke sana. Jadi gue nggak tahu tuh Berarti itu gang bukan. kecil membawa kemana. Itu langsung ke dapurnya. Oh, dapat diskon harusnya gue. Iya. Atau lo pernah mikir nggak bang, pas lo masuk ke gang itu, ternyata keluar ke IKN. Wah iya. Kan gak ada yang tahu tuh. 0 kilometer juga itu kan ada. Iya sih. Gila ternyata portal itu. Oke, anyway, tadi soal adiknya Bintang itu disuruh mencontoh bintang. Iya. Gue tuh pernah punya filosofi soal bintang ya. Oke. Bukan lu maksudnya. Oh, kirain Bintang ini. Nama bintang itu. Jadi kenapa sih para aktor, artis itu disebut bintang film, superstar? Oke. Nyerah. pertanyaannya. Kenapa tuh? Kenapa mereka disebut bintang? Karena mereka hanya indah jika dilihat dari jauh. Iya, benar. Karena kalau lu mendekat ke bintang itu, Tapi cuma batu-batu. dia tuh banyak bopengnya. Iya, benar. Sama kayak manusia gitu. Hmm. Banyak lukanya juga. Wih. Jadi kita mau menjauh dari lu nih, Tang. Iya. Karena lu banyak bopengnya.
Pakai Skintific. Skintific dan ini klinik kecantikan apa bang? Dermatris. NMW, NM. Kok gue dermatris sih taunya? NMV, Oh gue bukan Dermatri. Ada tuh yang enak wanginya. Derma Express. Bukan. Di Ion Dermatologi ya. ada di Ion. Oh. Bukan Sozo. My Fit. Aduh yang Bukan, aduh, bukan. aduh, Duh, ada mai-mainya kayaknya deh. wanginya enak banget bang, sumpah. Aduh, apa ya? Coba yang tahu. Tulis di kolom komen. Bener nih kayak mimpi orang demam. Podcastnya mimpi orang demam ini. Kopi lu dah. Ade lu gimana tadi? Ya nih, jadi lu dibentuk supaya bisa menjadi contoh yang baik untuk ade lu. gue, betul. Oke, boleh lanjut. Makanya dari SD kelas 6 tuh gue udah ngerantau sebenarnya. Bohong. Meskipun rantaunya nggak jauh, cuman Antar ke kota. Cibubur. Oh, lu dari mana emang aslinya? Gue lahir di Bekasi. Bekasi mana? Bekasi Selatan di Kayu Ringin. Babelan. Oh, kayak ringin. Babelan nggak di Kayu Ringin. Dan gue tuh dulu waktu kecil emang tumbuhnya tuh menarik bang, unik. Jadi kalau anak-anak kecil dulu umur 3 tahun belajar jalan, gue tuh umur 3 tahun belajar jalan di eskalator. Ah. Yang kebalik itu. Ah? Yang orang turun lu naik. Oh enggak. Kenapa lu kenapa lu berspekulasi kayak gitu sih? Kan Coba eskalator misal turun. lu jadi mengganggu flow Lu orang. naik. Nah kan belajar jalan. Gimana Di sewa jalannya? sama- Oh iya bener. Gimana Bener dia, jalannya? bener. Kalau eskalator Kan eskalator jalan. kita nggak perlu jalan. Nah, diem doang nggak perlu jalan. Kalau mau jalan harus ke Lawan arah. sebalikannya. Enggak. Belajar naik eskalator. Nah, Umur 3 tahun. Umur 3 umur 3 tahun tahun karena belajar nyokap naik gue tuh dulu kerja di mall. Oh. mau apa? Mall Metropolitan Bekasi. Ya, Medland. Medland Bekasi. Jadi gue tumbuh dan kecil tumbuh dan Kecil. Enggak tumbuh dong. Metropolitan Mall Bekasi mah bukan Medland. Medland punya Medland itu. Yang di pinggir Kalimalang kan? Med Mall Iya, sekarang Med namanya. Mall. Iya. Oh iya, Med Mall. Med Mall. Ya beda land sama mall doang. Sekarang kan ada 2 tuh, yang Grand baru Med. ya Grand Med. Grand Med sama Med Mall. Masih di sana nyokap lu? Udah enggak, sekarang udah di rumah. Udah pulang. Udah pulang. Masa dari sana? Dari dulu di sana. Masih ngajarin bintang naik eskalator. Terus. Nah, nyokap gue tuh bagian dulu namanya audio promotion. Makanya mungkin gue sering tampil suka Oh, yang karena suka ngomong-ngomong di mall Iya, itu ya? kayak, pemirsa hari ini ada diskon lalala gitu. Bagi pemilik mobil B. Itu bagi informasi. Oh, beda. Lu sering main ke Fun World gak di atas? Wah, gue punya unlimited access dulu. Gue dulu mainnya juga ke sana terus. Oh, iya. Karena Lu ketemu. kalau di MM dari luar kita lihat dari luar itu kan di paling atas tuh Ferris ada. wheel. Ya ada gituan. Itu apaan? Gue penasaran banget. Ternyata kalau lu naik ke paling atas di Med Mall itu tempat bermain namanya Fun World. Oke. Nah itu ada mainan yang itu juga tuh yang apa kayak Ferris kincir. wheel. Ya, Ferris namanya? wheel kecil. Ferris wheel. Nah itu. Oh, Gua biang punya- lala. Iya, semacam hampir itu. biang lala. Iya. Gue punya unlimited access bang dulu gue. Sekarang masih punya? Udah beda manajemen sih dua. Oh berarti limited dong. Iya. Limited. Bisa buat anak lu di Dulu kalau kesana main bom kar terus sama yang naik perahu tau gak lu yang ngikutin jalur gitu. Itu serem banget. Iya. Yang masuk terowongan Iya. ya. Di Masih Perahu. bocil anjir. perahu kayu gitu. Tapi Perahu tinggi kayu. nggak? Kagak. Kagak. Orang Nggak cuma kayak Dufan, jalan. nggak kayak Dufan. Gak kayak gitu. Itu mungkin salah satu yang bikin gue suka tampil ya karena ngeliat dia sering megang mic lah sering ya. megang mic, terus juga referensi lagunya tuh oke buat nyokap gue karena dia tuh juga yang nyetelin lagu di mall. Kalau dulu tuh di mall ada yang lagu Iya, iya. Queen, Coldplay gitu. Nyokap gue tuh DJ juga lah. Bikin playlistnya. Playlistnya Iya, kayak oke. lu tau gak sih yang pakai tape record terus direkam dulu lagunya, terus dimasukin ada playlistnya gitu, playlist nyokap gue. Oh, belum pakai Winamp ya? belum ada komputer kayak zaman Belum dulu. komputer ya? Oh, belum ada komputer Oh, di keren juga dia mall. DJ beneran tuh. Ngeri. Playlist yang kayak ada giniannya dulu. Iya. Terus akhirnya gue punya waktu gue tuh bertumbuh di mall gitu bang. Salah satu hal yang paling gue suka adalah gue bisa punya unlimited access di Gramedia. Oh. Jadi gue suka baca buku dulu. Nah salah satunya yang tadi ketemu buku Bang Radit, gue ingat Kambing banget jantan. di pojok banget. Jadi kayak deket bagian buku agama gitu. Terus paling kanan tuh ada buku Bang Radit Buku Di rak dengan peternakan. dengan covernya. Mungkin karena kambing jantan Iya. ya. Iya ya. Anak kecil ini kayak penasaran gitu gue ngeliat Oh ditaruh di rak agama mungkin mikir buat kurban. kambing jantan. Bener-bener. Itu pokoknya gue seneng banget waktu kecil bisa baca buku di Gramedia itu Karena free access itu. karena free access, terus suka ini vandalisme sih sebenarnya kayak Lu buka-bukain. buka-bukain plastiknya. Damn. Cuman karena yang manajemennya temen nyokap gue kayak iya nggak apa-apa gitu. Doraemon tuh gue tamat bang dulu baca Ih, di gokil. Gramedia. 45. 45 gue 45 baca. episode. Iya, Gila. Naruto, One Piece belum karena masih banyak kan. Iya, masih lanjut. Tapi itu maksudnya lu bisa ambil buku apa aja. Iya dan baca di Gramedia. Baca langsung nggak dibawa Baca pulang. langsung. Kan soalnya kan biasa dibungkus plastik. Oh sebenarnya kita bisa tahu minta ke mbak-mbak atau mas-masnya.
Ya, nggak Kalau ngerti. kalau nggak ada yang kebuka, Mas bisa tolong bukain satu nggak? Oh boleh. Gitu. Ya? Boleh iya? boleh preview iya. Oh. Tapi kalau ada yang kebuka nggak boleh. Kita boleh buka tapi harus nanya dulu. Oh, Kalau bagus. jadi maksudnya gimana? Kalau ada yang kebuka nggak boleh. Kan kalau udah ada yang kebuka, kita nggak boleh buka yang lain. Oh, Gitu. Oh iya iya. Kalau ngerti, belum ada ngerti. yang kebuka, mungkin mereka lupa ngebukanya. Jadi Oke. minta aja, Mas mau ngeliat preview ini gitu. Jadi berarti setiap nyokap lu kerja lu selalu diajak? Selalu diajak. Lu nggak sekolah berarti? Gue pulang sekolah biasanya. Oh, pulang sekolah. Nah itu makanya gue jadi sosok yang mandiri karena gue akhirnya jadi ngurusin adik gue juga Di mall itu juga. di rumah. Oh, di Biasanya gue rumah. mandiin adik gue dari umur berapa ya? Gue SD kelas 2 atau 3 gitu. Oh. Jadi nyokap gue kerja, bokap gue kerja, gue yang ngurusin adik gue mandiin, ada mbak juga sih waktu itu. Terus akhirnya kita naik beca ke mall, ke Med Mall itu. Oh. Aduh iya dulu banyak banget beca tuh Beca, pasti. di beca. Iya, aduh inget banget gue. Beca Pernah liat sepeda. Beca ngetrail nggak lu? Hah? Beca ngetrail. Enggak. Ngetrail. Jadi kayak bang ngetrail bang, jadi ntar diangkat sama becanya. Nggak mungkin, nggak kuat coy. Nggak kuat lah. Lah bisa Kan abangnya bebannya kayak di depan ngedrag semua. gitu. Oh miring iya. miring, miring. Kalau Miring, diangkat miring. nggak mungkin. Iya. Karena bannya di depan 2 pak. Oh abang yang ngangkat. Abangnya yang Kalau ngangkat. miring bisa ya. Sepeda ya kalau di sini ya. Iya Biasanya. sepeda. Oh lu dari mana sih bang? Medan. Oh Medan. Oh namanya apa ya kalau beca? Bentor. Bentor. Iya iya. Itu udah pakai motor. Iya pakai motor betul. Kayak di Jogja sekarang lu lihat beca sekarang udah beda kan? Oh, Udah pakai mesin kan? Udah pakai mesin semua. Iya. Elektrik lagi ya? Iya, elektrik emang? EV. Oh beneran? Oh keren. Enggak beneran cuy. Gue udah lama gak ke Jogja soalnya. Enggak sih, enggak tahu gue. Becanya dicolok Enggak. kayak keren banget. Enggak tahu pakai. Masih bensin sih. Iya kan udah Iya, jarang iya. yang digenjot kan? Heeh. Iya. Terus Tang. Terus iya dari kecil gue udah cukup mandiri karena diajarin sama nyokap gue buat ngejagain adik juga. Nah bokap gue memang apa ya bisa dibilang sebagaimana bokap-bokap itu jarang banget ngobrol sama anaknya. Kaget gue. Tuh bokap gue tuh kayak gitu. Enggak, bokap gue masih ada. Ada di sini ya. Bokap gue masih ada. Oh, iya. Anjir tuh bokap gue tuh maksudnya gerakin. Padahal masih ada. Bokap gue tuh jarang banget ngobrol sama gue. Oke. Jarang banget ngobrol, cuma emang dia suka yaudah lu mau apa gue fasilitasin gitu. Dia PNS enggak? Enggak, karyawan di Pengen Hotel es. Horizon. Oh, itu kan Sebelahnya sebelahnya mall. mau juga. Iya. Iya, gue denger pengen es. Gue juga. Bokap lu pengen es. Aus. Karena sering didinginin Ya apa sih kopinya? Karena sering Kopinya apa didinginin. sih ini kopinya, anjir? Bokap lu pengen es Oh ya? berarti mungkin nyokap sama bokap ketemu di situ. Cinlok. Anjir. Jadi lu kalau tahu nih bokap gue Iya. kerja di hotel sebelah Iya. mall. Anjir. Jadi mereka Sampai sekarang ketemu. masih enggak? Apanya? Bokap di situ? Enggak, udah enggak. Enggak, udah di rumah. Pulang. Masa Masa di situ terus? Udah pulang kan istrinya udah pulang. balance lah. Istrinya udah pulang. Masa dia menunggu di situ? Berapa ya? Itu mal itu mal gue ke situ terus soalnya dulu. Oh iya. Iya. Kita pernah ketemu deh. Gue yakin karena gue udah berapa tahun. Lu tahun berapa sih 95? Apanya lahir? Lahir ya? 99 99 dia. Wah, enggak ketemu lah, beda. Jadi cinlok di mall. di mall nyokap bokap gue dan memang Keren. karakternya beda ya. Bokap gue tuh sebenarnya dibilang galak enggak, tapi kadang-kadang agak galak sebagaimana bokap-bokap. Tegas Oke. ya, tegas. Enggak tegas juga sih sebenarnya emang. Ya udah galak. Suka nyirih-nyirih lah, suka marah-marah Oke, gitu. oke, Iya, oke. Nyokap gue juga sebenarnya sama, Oke. tapi kadang lembut juga dan gue memang dominan lebih dekat sama nyokap. Oke, ya karena mungkin faktor dari lu diajak kerja bareng Iya. pas ke mall itu juga ya. Dan kalau ngomong tuh sama nyokap lebih enak. Jadi gue Oke. lebih mungkin anak cowok gak sih kayak lebih Iya dekat sih. sama nyokap gitu. Iya. Sama bokap tuh kayak diem-dieman, bahkan gue waktu itu pernah kan ini saking jarang ketemu bokap gue nanya aslinya mana pak gitu. Aslinya ketinggalan tempat fotokopi. Aduh, Wah. dokumen dong. Iya, dokumen. Tapi yang gue tangkep ya, Heeh. Kenapa Bintang bisa sangat dekat dengan ibunya? Karena walaupun orang tua kerja ya, tapi kalau anak dilibatkan di kerjaan, dia ngerasa ibunya tuh ada gitu. Oke. Iya. Besok kau bawa anak gua deh ke kantor. Nyokap dan bokap gue kan kerja dua-duanya. Dengan mereka melibatkan gue dan ini loh orang tua kerja gitu. Ya ini kerjaan kita loh. Iya, kita tuh jadi ngerasa oh oke nih gue tahu gitu, nggak ngerasa yang kayak nyokap gue kerja ya udah fokus aja sama mereka, gue jadi punya dunia sendiri. Oke. Itu Iya, enggak. iya. Iya, tapi lu ikut terus ya. Iya, meskipun memang akhirnya gue jadi punya dunia sendiri juga ke Gramedia, gue baca buku jadi lebih menyendiri juga gitu. Tapi gue juga pernah sih diajak kerja sama bokap gue tuh beberapa kali bawa PS. Terus di sana Oh, iya, pasang, iya. Biar pasang tenang ya, PS. biar anteng. Biar anteng. Cuma memang privilege itu bisa didapatkan untuk industri-industri yang tertentu Iya, iya. gitu. Tapi apakah keinginan lu buat tampil itu salah satunya adalah untuk menarik perhatian bokap lu?
Anjir, ini pertanyaan yang cukup ini ya. Sepertinya iya, karena gue pribadi akhirnya merasakan kalau kayaknya gue emang butuh validasi tuh karena nyokap dan bokap gue tuh tidak mengapresiasi gue dengan baik sih sebenarnya. Kayak katanya kan gue cerita gue juga ranking 2 terus kayak masih diomelin gitu. Terus kayak mungkin ya gue mencari validasi, tapi akhirnya gue sadar juga kayak capek gitu kalau gue terus mencari validasi di luar. Jadi gue berdamai aja gitu maksudnya. Ya udahlah, nyokap dan bokap gue sayang tapi dengan cara yang lain. Gitu. Mungkin gue ngeliat mungkin kayak Bang Gilang tadi dekat sama Misno tadi. Iya, itu bapak sama ibu gue tuh. Oh iya, orang tua Bang Gilang itu deket. Mereka nonton. Dan dia komen coy. Dia selalu nonton semua episode dari 9 to 5. Pak Misna, Bu Misno ya? Iya, benar-benar. Gitu. Bintang nih, Mam. Mamski. Gue tuh kadang suka iri ya ketika ngeliat orang tua teman gue yang ketika gue main ke rumahnya nih disambut dengan baik ya, kayak wah seru banget nih keluarganya, padahal kita nggak tahu gitu mereka juga punya sesuatu. Strugglingnya. Ketika lu pulang dia juga pasti diomelin. Lu nggak tahu. Aduh. Oke. Tuh gue dididik sama nyokap gue untuk jadi yang terbaik dari yang terbaik. Tapi ada satu kalimat dari nyokap gue yang gue ingat banget sampai sekarang. Apa tuh? Bintang. Iya bu, gue bilang. Jojo. Pulang bu. Iya. Nyokap gue bilang ke gue, apapun yang terjadi, di atas langit masih ada langit. Gue nggak tahu sih itu ada kutipan dari seseorang yang penulis juga kayaknya. Nyokap gue memberikan itu ke gue, jadi itu gue terapkan sampai sekarang. Untuk tidak sombong dan tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah. Karena lu pernah gak sih Bang ketemu orang nih yang dia tuh cuma respect sama orang yang punya jabatan, yang punya ya orang ternama gitu, tapi giliran nama yang orang-orang biasa kayak apaan sih lo gitu. Iya, perlakuannya bahkan juga beda ya. Iya, padahal kita sebagai manusia sama sebenarnya kan. Di mata Allah kita semua sama. Masya Allah, tabarakallah. Tapi benar siapa ketika gue tuh ada di momen dulu tuh kayak ada orang ngajak gue ngobrol, ada orang nanya gue soal nulis apa. Gue mikir apa mereka emang terlihat excited untuk nanya-nanya ke gue karena gue nempel sama seorang yang besar gitu. Kalau misalnya gue nggak sama Bang Radit gimana? Apakah mereka tetap nanya gue gitu? Betul. Apakah gue sepenting itu buat mereka gitu? Dengan value yang sama ya. Maksudnya dengan dirilis yang ini sekarang. Makanya gue tuh mikir mereka itu ngeliat gue karena gue ada apanya atau apa adanya. Jadi RCI. Relationship Coach Indonesia. itu podcast yang ngomongin soal relationship. Gitu. Tapi kalau menurut gue nggak bisa dipungkiri juga nggak sih Bang? Tiap orang pasti ngeliat kita karena ada apanya kita, karena value kita sebenarnya kan. Itu sih. Tapi mungkin yang paling penting untuk mencari orang yang nggak ngeliat kita ada apanya itu ketika nyari jodoh nggak sih? Maksudnya ketika lu ketemu orang yang deketin lu kayak dia deket sama orang terkenal nih, gue deketin siapa tau gue bisa dapat akses untuk ketemu idola gue gitu. Jadinya ya benar-benar dia deketin lu for the sake untuk mencapai tujuan lainnya gitu. Betul. Untuk fame. Karena banyak loh. Gue punya teman dia komedian, punya pacar yang kayak maunya nge-live terus kalau lagi nongkrong. Jadi nge-live bareng kayak ada ini nih, ada dia. Cek kodam. Sambil Fadil ada. Itu ngapain ya? Karena pacarnya komedian maksudnya. Karena orang terkenal pacarnya. Iya, pacarnya tuh komedian. Gue kenal komediannya. Nah, pacarnya ini cewek suka nge-live habis itu kayak story nge-tag, berharap di repost, kayak gitu-gitu loh. Iya tahu. Nah, itu yang mungkin kalau misalnya kita emang pada akhirnya pengen dilihat apa adanya gitu ketika pencarian jodoh sih. Tapi kalau misalnya kita mau menjual diri kita, ya kita jelas harus punya ada apanya. Baru tuh akhirnya lu bisa lebih pede ketika ngejelasin sesuatu ke orang. Betul. Tapi menurut gue kita ketemu bintang HRD juga karena ada apanya. Iya, karena bintang ada apanya. Coba bintang biasa. Iya. Gak ketemu bintang. Siapa nih orang nih? Nah, gitu. kan? Betul. Tapi maksud gue gak masalah juga kan. Gak masalah juga. Emang, itu kan karena emang dia udah achieve sampai situ. Sebenarnya konteks yang gue sampein tadi sebenarnya kayak kadang tuh gue suka ketemu orang yang males gue ngomong sama lu gitu, kayak karena dia nggak mau ngerendahin karena apaan sih jabatannya cuma ini gitu. Ada tuh gue banyak banget sering ketemu di korporat. Gue kenal orang, bukan kenal sih, gue tahu ada orang yang menilai orang lain dari jumlah followers. Waduh, itu janjian kayak well spesialis ya? Iya sih, bener sih. Dia menilai orang dari jumlah followers. Tier C, Tier A, Tier B, KWL mikro gitu. Mikro, makro. Ini mega. Tapi
tadi kan ngebahas orang tua ya. Gue juga sebenarnya respect sama bokap dan nyokap gue. Meskipun dengan mereka punya treatmentnya masing-masing ya untuk ngebentuk gue sampai hari ini gitu. Gue bersyukur. Dan tadi kan gue bilang agak iri ya. Cuman emang mereka punya porsinya sendiri untuk ngebentuk gue sampai hari ini. Dengan mereka ngelepas gue secara, yaudah lu pergilah terserah lu mau kemana, yang penting lu bisa dapat ilmu. Dan mereka itu selalu membatasi gue sebenarnya dalam pergaulan. Gue tuh dengan cara? Gue nggak boleh nongkrong. Oh, gue tuh nggak boleh. Sekarang nggak boleh dong nih lu? Apa? Sekarang nggak boleh? Kan udah kerja. Udah bebas sekarang. Ini kan ada duitnya ini. Iya. Oh, emang ada ya? Enggak ada. Emang enggak ada ya? Enggak ada. Makan malam aja. Kopi. Kaget. Kopi Bang Reja enak. Iya. Ini lebih mahal dari apapun. Kopi Anjir. Bang Reja. Gokil. Lang gimana? Tang gimana tadi? Lu nggak boleh nongkrong. Nongkrong. Iya. Karena biar lu jadi ranking terus. Jadi dulu kalau di Bekasi itu lingkungannya agak Bronx. Agak Bronx. Maksud lu apa? Gue anak Bekasi nih, Bos. Bekasi mana, Bos? Tapi gue Bekasi pinggir Jakarta. Gue ada di ngomong- Jatiwaringin. Jatiwaringin masih kota gak sih? Iya, tipis-tipis. Tipis-tipis Bekasi ya. ujung banget sih. Ada Iya. ngomong bagian gak? Bagian Babarigen. Enggak, bagian Bagian banget lu, iya. Bagian Tahu, tuh apa? Ya bahasa-bahasa Betawi, Bahasa Bekasi-Bekasi gitu lah. Bagian tuh biarin. Lu tau omprengan nggak? Omprengan Tahu tuh lah. ini ya, tebengan gitu ya. Iya. Iya. Enggak ada orang soalnya nggak pernah tahu apa itu omprengan, taunya angkot. Omprengan. Nah kan nggak tahu kan lu? Nebeng-nebeng gitu. Omprengan tuh angkot kalau di Cengkareng istilahnya. Oh, Cengkareng ya? Apa di rumah gue dong? Ngeliat Di rumah gue dong. Di rumah dia. Dia kalau ke tetangga, apaan omprengan kata Ternyata tetangganya? dia doang yang tahu ya. Iya. Terus. Itu sebenarnya yang gue bikin gue bersyukur juga sih, karena emang agak Bronx lingkungannya, jadi nyokap gue ngebatasin nih. Jadi dengan ngebatasin, gue jadi tahu nih, oh gue tahu nih harus main sama siapa. Itu gue tuh bisa ngefilter sendiri. Oke. Nah gue tuh yang takut memang anak-anak zaman sekarang sebenarnya. Gue kan udah kepikiran nih, meskipun umurnya masih muda ya. Jadi kayak nanti kalau gue punya anak gimana nih? Lingkungan udah bebas banget, sebegitu kacau digital segala macam. Kalau dulu kan masih enak ya, Twitter belum ada, sosial media anak-anak. Sekarang aja anak-anak udah bisa nge-share TikTok kan. Jadi Iya lagi. belum kita bisa batasin banget gitu. Makanya dulu tuh nyokap gue selalu ngebatasin gue, sehingga kayaknya tuh dia mempersiapkan gue untuk bisa ke dunia luar. Oh. Jadi makanya pas SMP gue dibebasin sama nenek gue, disuruh tinggal sama nenek gue biar jadi lu rasain kehidupan secara mandiri dan Dengan standar yang udah nyokap kasih. iya gitu. Jadi gue tuh waktu dulu nggak ngerokok sama sekali bang, nggak ngerokok, nggak nongkrong, nggak minum miras. Sekarang iya. Sekarang dikit lah. Nyokap gue bercanda. Bercanda. Sekarang kita cut sih yang tadi di-cut lu boleh ngomong ya? bercanda di cut enggak. Jadi yang ada aja yang udah Jadi yang bercanda. ada aja Jangan lu, jangan lu. yang bercanda dong kita cut. Ya bercanda. Bisa nangis. Tapi gue dulu pernah waktu SMP apa SMA gitu ya. Temen gue pernah ngerokok kan di depan kan. Wah gue pengen coba gue ambil satu. Gue ke kamar mandi rumah. Gue nyalain air, gue nyalain keran. Biar berisik. Ya biar berisik. Terus gue pakai korek batang yang cek gitu kan. Gue kan susah tuh kan. Gue cek susah. Rokoknya kena cipratan air. Jadi basah. Jadi basah. Jadi tetap ngerokok enggak? Nggak jadi. Oh enggak. Jadi akhirnya gue cabut. Gue cabut rokoknya. patahin. Gue patahin. Terus lu flash. Enggak ada flash waktu itu. Iya lu siram. Gue buang ke luar kayak. Oh, lu Itu lagi kantongin malam tahun baru gitu loh. Jadi bakar-bakar depan rumah. Terus temen ada yang ngerokok. Tahun Wah, baru. Coba tahun kalau lu baruan. berhasil ngerokok jadi Reza yang baru tuh. Wih deh. Anjir. Di tahun yang baru ya? Di tahun yang baru. Gua New jadi Year, New Me. penasaran. Apakah di dunia paralel sana ada Reza yang rokoknya nggak kecipratan air. New Year New Me ya. New Year, New Me. Bener tuh. Iya. Reza Bronx. Reza sebat. Lucu tuh Reza Bronx. Reza Bronx. Reza Sebat. Kayak nama rapper. Reza Bronx. Iya, bagus ya. Reza Bagus, Bronx. bagus. Lu ganti identitas Kumar lu aja Iya. jadi Bronx. Reza Bronx. Reza Bisa. Sebat. Ya Allah, gua aja nama gua tuh banyak yang salah di berbagai macam platform. Iya. Ada yang REZA, ada yang pakai REZA. Heeh. Gue jadi bingung nih. Nama gua apa sebenarnya? Gue juga baru sadar bang, lu gak ada E-nya ya ternyata. Iya, nggak ada. Reza. Kalau kata gue tetap Reza aja sih. Nggak usah pakai E. Enggak usah pakai. Lu Branding iya gitu, sih. branding. bisa lu branding apa head to head sama SZA. Seza. Oh, iya. Seza. Tapi ternyata ada juga tau penyanyi RZA juga Reza. Oh ada. Ada. Gimana tuh lagunya? Mungkin ini. Aduh, Tobo Junior itu banget sih. Emang Bukan, iya bukan. beneran itu. Sama-sama 3 huruf sih. CJR. CJR. Cijer.
Sejar. Tadi sampai mana ya? Iya. Dia kayak mimpi demam. Podcast mimpi demam. Sampai muntah kuning. Aduh. balik lagi dong Rio. Tang sorry ya Tang, kita terlihat enggak, tidak profesional. Soal Enggak, tadi, seru soal ibu mempersiapkan lu untuk bisa ke Iya. dunia luar ya. Tapi menurut gue yang paling penting adalah memang untuk ngasih kemampuan survival Survival skills. survival skills ke anak. Supaya apa? Supaya dia bisa punya kemampuan. Udah Mas. Kan lu jago banget bahasa Inggris. Iya, lu kan sastra Inggris. Oke, Tahu. let's talk in English. Ya, From let's right talk in now. English, right? Trauma gue trauma. It's okay. You have been. Gue tahu cerita trauma lu. Oh ya, lu pernah ke podcast khusus bahasa Saya Inggris? ya, saya. Bukan podcast, apa kayak media gitu. Media TV Kayak coy. pagi-pagi ambil. Iya. Si. Si today. Oh, yang punya semacam itu kan? Punya talk show. Shopee kan? Yes, Punya yes. Shopee kan itu? Lo tau gak bang, gue buat interview itu gue persiapkan 7 hari belajar bahasa Inggris. Gila. Anjir, karena gue modalnya belajar The Sims. Oh. Terus kayak, dulu tuh gue ngerasa pede karena SD UN gue bahasa Inggris 90-an. Terus kayak anjir sekarang kayak goblok banget gue, gila bahasa Inggrisnya kayak. Sama gue juga. Karena kalau speaking tuh beda bang. Iya benar. Itu tuh di situ deh kayak, Speaking terus dibiasain. Dia ngomongnya bagus maksudnya banget. kayak, Iya. anjir ngelawan nih orang gue. Ngelawan ya? Bahasa Inggris lu ngelawan. Hostnya siapa? Hostnya, aduh gue sampai lupa namanya siapa karena udah gemeteran banget gitu kayak. Terus lu gimana cara nge-counter ya? Give up di tengah podcast. No, I'm still survive and then Oke. Wait a step by step. Wait, You step by step. little bit in like English. So, what's the question? What's the there's a question? lot of question. Oke. I'm Like better what? now. Exam. Exam ujian? For Like what? example, Like what? Example. How I built the community in Sobat Healing. Sobat and- healing. Yeah. Healing body. So you answer with the English? Yeah, Okay. yeah, sure. Because And you it's explain it? Damn it, bro. It's Bro. so hard, bro. It's so Oke. hard. Like what? Like what? Can you What a Sobat Healing? tell us sorry. about Can how you Sobat please Healing? just not repeat the trauma? Nanti diulang lagi. Nah, ini sebenarnya kita podcast Indah Ji. Energy Show. Wah, itu Energy lebih- Show. ada lagi Energy yang Show. kemarin apa yang Gila. Mana? temennya Ananda. itu juga gila juga Gila sih. nyerocos bahasa Inggris tuh kayaknya seru banget ya. Iya, Seru Iya, banget seru. kalau bisa. kalau bisa Iya sih. bener. Kalau nggak bisa kayak Kita tuh harus sering-seringin tau. Iya sih. Iya Gue tuh sih. kemarin ketemu ada di Twitter kayak klub Zoom via Zoom gitu, bayar sekitar 50.000. Isinya tuh speak in English gitu. Jadi emang sebuah grup di mana orang-orangnya tuh akan latihan bahasa Inggris Dan gak ada yang speaking. ngejudge. Dan gak ada yang ngejudge di sana. Gue tuh pengen bayar ke sana tuh, pengen ikutan gue. betul-betul harus dibiasain banget. sih. Iya, ada klubnya. Nah, gue dulu di kelas kan gue kuliah semua bahasa Inggris bang. Oke. Iya. Kelas-kelas teman-teman gue semua bahasa Inggris. Seru Terbiasa tuh. gue bang. Sekarang tidak ada yang gue jadi kayak Nggak punya lawan. iya. Lu datang aja ke Situ deh. situ. Ngapain ya? Lu lama Ngapain tuh. ya? Excuse me. Gantiin Iya, tuh, lawan balesin. Indah Ji aja. Iya. Kemarin lu nggak balas pas dia ngomong. Wah, Indah Ji mah. Indah Ji banget ngomongnya. ngomong bahasa Inggris, abang aja jawabnya bahasa Indonesia. Iya. Oh iya. Coki juga. Coki sih. Oh iya, Cok. Coki juga. Bukan. Oh. Coki-coki. Coki-coki. Ini dong, take me out dong. Aduh anjir kayak mimpi ya. Cepet banget sih anjing. Mimpi orang demam. Tadi masalah ngerokok nih tadi, cowok. Iya, ya lu nggak boleh soal surviving skill kan. Jauh juga ya, lompatnya ya? Surviving skill intinya kayak ini tuh nggak sih lu penangkaran penyu. Iya, Iya. tahu gue Dirawat pernah dulu. lepas Oh iya pernah. ke Bali. Hah? Iya ngelepas penyu, penangkaran penyu. Oh di Bali. Iya, di Bali. Di Bali. Terus. Dia lepasnya ke Bali. Jauh banget ya. Kecanggu. Jauh banget. Ke Lava Vela. Jadi biar survive. Seru Ke banget. Atlas. Ketemu bule-bule Australia. Ke Atlas ketemu Bang Kecanggu, Hotman. anjing. Wow, teman. Ya ada Oke. pokoknya gitu. Terus Pokoknya intinya gue udah persiapkan untuk bisa survive dengan Kayak penyu. dunia. Iya, seperti penyu. Dititipkan ke nenek gue, almarhum nenek gue. Ya udah gue sebenarnya bisa melakukan apapun gitu, bebas Oke. gitu. Tapi gue memilih untuk gue tetap dengan jalan yang Jadi- udah gue yang dikasih bekelin standar gitu. sama nyokap. Iya. Dengan Kayak prinsip-prinsip. Gilang sih, kayak Gilang. Gilang juga masih keke dia sampai sekarang. Apa tuh? Ide. Itu lu nggak ngerokok, nggak nge-vape, nggak. Oh iya. Ini Nggak tahun minum. tahun 2024 bulan Juni ya? Iya. Mungkin nanti akhir tahun New Year New Me. Gue akan ke WC, gue nyalain keran. Ternyata rokoknya juga kena air. Iya. Jadi Gilang Bronx. Dua kata GB. lucu. Wih, Oh iya, Gilang Bronx. Soal Penyu, penangkaran penyu. penyu. Ya, itu Udah itu udah. udah selesai. Oke. Udah. Terus akhirnya gue sama nenek gue. Nenek gue sebenarnya juga cukup dominan.
edukasinya. Maksudnya yang ngurusin gue, ngerawat gue. Ini nenek dari siapa? Nenek Nyokap, dari nyokap. Oh, nyokap. Karena kalau dari bokap gue agak jauh. Iya sih, gue juga iya, bener dekatnya sama keluarga nyokap. Iya kan? Lu juga gak? Enggak, gue terbalik. Waduh. Gue lebih ke keluarga gini. Gue terbalik. Kaki gue di atas. Oh ntar abis ini diedit bang ya. Gue terbalik. Gini gak bisa loh. Iya lucu tuh. Bisa lucu. Ya PR. Bisa sih, bisa. Gue terbalik. Cuma 2 detik ya. Iya. Terus saya tuh buat potongan reels. Boleh. Iya lucu tuh. Boleh. Gue terbalik. Gue terbalik. Iya bener, gue terbalik. Gue lebih sering ke keluarga bokap karena memang aksesnya itu bokap tuh lebih aktif aja. Di Karena di sosmed. A day in my life. Bokap lebih aktif. Kalau nyokap di miss call gak bales. Bokap lebih ngangkat. Iya. Kemana sih itu? Gue gak ngerti. Apa sih miss call aktif? Apa sih? Aktif. Bokap lebih aktif. Maksudnya? Aktif. Bokap lebih aktif. Iya. Karena? Gampang ditelepon. Lebih aktif. Aduh, Gitu. bukan kan hiperaktif. Bukan. Masa gunung berapi aktif enggak dong. Masa ke sana. Itu lebih Nggak lucu, mungkin. lebih lucu Kayak tadi. lebih universal sih. Iya. Studio. Lu pernah gak sih ngeliat langit saking bersihnya kelihatan logo Universal? Gue malah ngeliatnya DreamWorks. Wih. Lagi mancing di atas. Boleh lah direkap. Jadi recapnya itu sebenarnya kalau pengaruh nih, kalau diurutkan, yang pertama itu orang tua, kedua itu nenek, sama yang ketiga itu dari buku dan film. Oke. Apa buku dan filmnya? Banyak bang. Kalau film, gue tuh dari dulu suka banget nonton film-film yang inspirational. Oke. Kayak film, lu pernah nonton Rudy nggak? Tahu Tabuti? dong. Rudi Tabuti. Johnson. Bukan. Itu salah Rudy satunya. Hadiswarno. Salon. Krimbet bang. Wah, Rudi apaan coy? Rudi Dia apaan? ngomongin Rudy lah. Kenapa tuh? Bapaknya. Masno, Misno, Rudy. Bapaknya Rudi. Oke. Dulu tuh gue sering diledekin sama bapak. Sering banget sih. Bapak lu kayaknya itu sebuah hal biasa, tapi anak SD kayak kesel banget. Iya, kalau manggil kenapa bapak, ya? Kenapa ya? Sekarang gue gak apa-apa kok dikatain juga. Kita masuk ke sini kali ya. Rudy. Rudy. Males Enggak, biasanya kesel. Aktor. Anjir lu gitu, biasa kesel. Iya. Apa dia nangis aja? Dulu karena film Chuck Don itu. Enggak Rudy apa sih? Bukan Rudy Cakdon. Rudy siapa? Gue lupa judulnya Rudy apa bukan, kayak film football gitu. Film Manager. No. Oh yes, of course. Apa film Rudy? Rudy Habibi. Itu salah satunya. Itu benar. Benar, salah satunya. Bentar. Dia bilang Rudy football. Kenapa lu Habibi? Habibi pesawat. Oh, football. Ada film-film football gitu. Banyak. Pokoknya semua film inspirational, film Pele ya. Tahu. Jordan jadi- Peele. Jordan Peele film Yes, horror. of course. Lu mau? Oh iya bener. Udah Pele aja pemain bola. Main bola Argentina. Intinya film inspirational itu Brazil. Pemain Argentina. Kopi. Anjir lah. Ini apa sih komposisinya? Wih. Minum Oh, kopi. 3 gunung. Kenapa tuh bang? The Three Mountains. Kenapa tuh? FYI aja. Iya FYI aja. Aduh. FYI. Oke, Oke, Rudy, oke. film football. Banyak. Maksudnya itu salah satu contohnya. Terus Shawshank Redemption. Wah Oh, bagus tuh film. Itu gue suka. Iya. Forrest Itu masih Gump. nomor 1 tuh di iya, IMDb. Iya. Run. Gue suka film-film jadul yang inspirational. Oke. Sampai bikin gue nangis gitu. Oh. Karena itu beneran banyak insight-nya bang. Oh iya. Jadi kayak mempengaruhi cara gue hidup. 3 Idiot nonton nggak? 3 Idiot nonton, gue nangis Itu keren banget. banget. Aduh. Three Mountains. Alice Well. Oke. Iya, itu Alice Well. Oh, Three itu Idiots mantranya ya? Iya. jargonnya. Biar dia tenang. Alice Well. Lo harus nonton 3 Idiots, salah satu film paling Iya. bagus. Tapi emang sih kita tuh dibentuk dari apa yang kita lalui sama apa yang kita pelajari. Betul. Dua hal itu sih. Iya. Itu bekal yang sangat Iya. ini. Apa yang kita lalui itu bisa trauma juga salah satunya ya. Karena lu juga pasti pernah ngerasain hal-hal yang gak enak sehingga lu punya sudut pandang yang berubah. Ih, cakep. Betul. Betul banget.
Gua grogi gitu. Ya over appreciate. Iya, over appreciate. Wih, bagus. Gue jadi harus cari lagi kan. Nah, ngomong-ngomong over appreciate, mungkin itu yang lu lakuin di Sobat Healing ya? Gimana tuh? Gimana tuh? Belajar bridging. Iya, coba tolong. Lanjutin dulu. Tolong udah reja aja. Lanjutin dulu. Gimana? Ngomongin Apa tadi maksudnya? Over appreciate Sobat Healing itu apa? Jadi maksud lu dia di over appreciate sama peserta Sobat Healing. Dia yang over appreciate. Meng-over appreciate Iya, teman-teman yang ada di Sobat Healing. Sobat Healing. Tapi emang pertanyaannya juga bagus tadi. Nah, lu over appreciate tuh. Enggak ini beneran. Enggak tadi misal lu nanya kan. Iya. Terus lu tadi wah pertanyaannya keren banget nih. Atau lu selalu gitu tadi tuh. Selalu merespon pertanyaan dia mengawali sebelum menjawab. Lu selalu respect ada ke pertanyaannya ya. dulu. Tapi pas gue dengar pertanyaan dia emang bagus sih, makanya lu kaget juga kali Karena ya. emang keren nih, emang beneran gitu, real gitu, enggak yang kayak, wih keren banget pertanyaan lu gila kali ya gitu. Iya, gue pas denger gue nggak pernah ditanya begini nih gitu. Coba gue tanya ke lu sekarang. Coba. Nanti lu bilang, wah menarik nih gitu ya. Coba ya. Setting. Coba. Tapi enggak. Menurut gue ya, yang tadi yang respon-respon kita kayak pas dia appreciate kayak, emang iya, emang gue gitu ya. Iya. Ada rasa-rasa kayak gitu mungkin ya berangkat dari dulu tuh kita jarang, mungkin dari kecil ya, jarang diapresiate gitu. Kadang ngerasa apapun yang kita lakuin tuh kurang. Termasuk lu kan juga dulu ketika udah jadi juara 2 pun kurang kan. Nah mungkin itu yang bikin gue akhirnya berubah. Karena gue gak mendapatkan itu, akhirnya gue memutuskan untuk tampil sehingga dapat apresiasi dari sana. Maksudnya gue yang mengapresiasi orang jadinya. Iya. Karena gue nggak dapet gitu. Meskipun gue tahu ya orang tua tuh nggak ada sekolahnya kan. Pun dengan anak tidak ada sekolahnya. Mungkin orang tua tidak mengajarkan apresiasi, tapi gue nggak dapet itu dari film, dari buku, dari orang-orang lain gitu yang akhirnya oh ya udah nggak apa-apa. Ini ada pelajaran yang gue ambil dari orang tua. Gue ambil yang bagus, gue rubah, gue jadi orang tua yang beda gitu. Itu sih. Tapi jadi menarik sih, gue jadi ya ini jadi salah satu takeaway juga ya buat gue sebagai orang tua untuk terus mengapresiasi apapun yang dibuat anak gua nanti gitu. Sekecil apapun. Tapi dengan yang jujur sih menurut gua. Tetap jujur ya. Kalau jelek bilang jelek ya. Kalau bilang tapi dengan kalimat yang baik. Iya, gue pernah lihat di TikTok gini. Di TikTok lah, Instagram Reel, sorry. Jadi ada orang gambar, tapi dia tidak komentarin gambarnya. Dia nanyain ke anaknya Gimana menurut kamu? Enggak, apa yang kamu rasa? Itu penting sih validasi perasaan. Kamu lagi ngerasain apa? Kenapa gambar ini gitu? Bukannya yang ini. Menurut kamu gambarnya gimana? Ya itu juga deh. Ya itu maksudnya. Itu salah satu contoh yang paling menarik. Mau muntah. Apa mau kembali? Nggak, itu kok kayak orang tuanya malah kayak takut menjawab gitu loh. Malah ditanya, misalnya tanya ini bagus nggak Pak? Apa yang kamu rasakan saat menggambar ini? Enggak, tapi anaknya nggak nanya. Nggak nanya bagus apa enggak. Jadi pengen tahu perasaan anaknya. Iya, kenapa sih bisa gambar kayak gini gitu? Kamu lagi ngerasain apa emang? Sebenarnya parenting yang Kepo. paling bagus sekarang tuh yang gue lihat papanya Abe sih, kalau pada tahu. Aduh, AB gue tau AB-nya sih. Abe Abe-nya itu yang bagus mana? Mas banget. AB kan yang Ya. ayam internal. Adalah soundman. ada soundman cinta-cintaku. Ya udah. Jadi ada anak kecil di TikTok, Abe Abe namanya. Cekut. Iya, Abe Cekut. Dia tuh punya bapak namanya Benny. Nah, mereka tuh suka live bareng. Kan emang dari kecil emang suka live, terus jadi Abe tuh talkative banget dan jadi super Iya, iya. extrovert. Iya. Oh, karena ikut live terus ya? Ngomong karena lihat bapak yang ngomong terus enggak? Lihat mungkin karena sering diajak ngobrol juga. Nah, Iya. itu tuh gue yang anjir kayaknya gue kalau jadi bapak pengen banget nih dari kecil gue ngomong sama anak gue. Sesibuk-sibuknya gue nanti pasti gue akan menyempatkan untuk gimana gitu. Jadi emang sosok bapak tuh penting banget sih menurut gue. Karena kalau enggak jadi nyari ke sosok orang lain gitu. Iya. Tapi pakai media live gitu bagus juga sih karena ada orang nanya terus kamu ditanyain tuh Kak, kamu gimana kabarnya gitu. Iya. Kan pasti kayak dia berusaha untuk menjawab kan. Menarik juga ya medianya live ya. Iya, ternyata Ya, anaknya minta platform. stiker ya. Minta stiker ini. Tiba-tiba disawer banyak. Minta paus. Minta paus. Paustad. Iya. Videonya berhenti. Oh, di pause. Iya, paus. Di pause. Iya, banyak tuh di TikTok juga ada parenting Nikita Willy sama parenting VOC. Iya, pernah iya. nggak? Kalau gue parenting VOC emang. Oh, yang galak-galak. Kalau kayak Iya. "Bintang," gitu. Istri gue juga Oh, iya. militer. Tapi perlu ada juga sih Bang menurut Iya, gue ya. harus balance sih. Harus Iya, balance, iya. betul. Anjir gue kayak udah nikah aja nih gue. Ngomong-ngomong soal nikah. Belajar. Tapi lu ada rencana nikah nggak Lang? Tentu ada. Ada Bang. Ada, gua ada. Sumpah itu fun fact, gue juga sering dibilang Gilang. Entah kenapa orang-orang pasti Gilang. Ah, gue Bintang gitu. Hah? Gue sering dipanggil Pede. Dek. Adek. Iya.
Gimana tadi? Apa? kok bisa? Yang Bisa dipanggil Gilang. Iya, Kolang. Jauh banget. Salah spelling kayaknya. Tapi Oh, emang iya. pasti yang paling kalau salah tuh Gilang-Gilang gitu, nggak tahu kenapa. Tanglang. Karena tapi emang susah sih Tang. Iya. Apa mendingan apa Gue dipanggil, manggil? biasanya dipanggil Star. Mas. Wih. Oh, Mas. Enggak bercanda. Mas. Bisa Mas Bekasi. Jadi grogi gue. Waduh, jijik ya. Tadi apa sih lu nanya sebelumnya? Yang baru apa? Sebelum apa? Bahasa apa? Sebelum lu kan salah ngomong, Lang. Oh, nikah. Oh iya, ada rencana nikah nggak? Nikah ada rencana. Tapi Ditolol. Coba. rencana nikah tentu pasti ada. Oke. Namun belum tahu kapan karena ya udahlah masih banyak yang mau dikerjain dan mau dikejar. Oke. Sebenarnya gue pengen nanti mungkin off record nanya-nanya soal nikah juga sih ya. Sekarang aja ngapain off Tapi lu merasa udah cukup belum untuk gue udah siap nikah nih? Belum, jujur gue belum. Dari segi finansial, dari segi mental, dari segi kesiapan, gue masih mau explore banyak hal bang. Iya sih. Oke. Kan ada orang yang bilang kenapa nggak explore aja sama pasangan lu? Beda rasanya. Beda. Iya. Beda, Setuju. beda kan? Beda. Gitu. Gue tuh pernah lihat tweet gitu. Dia udah nikah gitu. Ketika dia nge-tweetnya gini. Ketika ada orang yang belum nikah nanya ke orang yang nikah soal kapan nikah yang tepat, jawabannya jangan nikah.